Terus ada rubber glove, kemudian juga ada masker ya. Sarung tangan itu ini. Oh, sarung tangan. Ya, sarung tangan. Kamu juga. Ya, saya apa? Kementerian Maritim dan apa ya? Iya, dan investasi. Ya. Jumlahnya ada 10.000 untuk rapid test. Terus kemudian ada glove-nya. Glove-nya 4.000. Terus maskernya 3.000. Jadi kita udah punya petanya. Kan kita sudah tahu pasiennya, alamatnya di mana, maka kita dorong yang daerah-daerah rawan, yang terutama yang tingkat pandemisnya tinggi, itu kita kita rapid dulu. Nanti setelah rapid dia ada reaktif, itu langsung kita swab, gitu. Jadi caranya begitu kita. Jadi begitu swab, kalau dia negatif dia isolasi. Tapi kalau dia positif dia langsung kita kirim ke tempat tertentu. Ada rumah sakit atau rumah sakit haji dan sebagainya. Tapi dari hasil kemarin sebetulnya jadi gini, pada waktu kita pandeminya banyak di beberapa tempat, itu memang jumlahnya banyak saat itu. Tapi kemarin begitu kita pandeminya kecil ya, tapi meskipun kecil itu ada beberapa gitu kita tes di kawasan itu juga kecil. Jadi itu ternyata memang menggambarkan kondisinya. Setelah itu juga kita lakukan di beberapa pasar. Dan di seluruh Surabaya. Dan di tempat-tempat yang memang kita anggap rawan gitu. Ini ada daerah yang mungkin secara teori orang akan ngomong di situ banyak, tapi ternyata hasilnya 2 kali. Saya nggak percaya, hasilnya sekali 0. Saya minta tes lagi hanya 1 dari 100. Jadi memang tidak bisa dilihat, memang sedikit di situ. Cuman saya pengen tahu karena daerahnya sangat padat, kita tes ternyata kecil. Ya, jadi di beberapa daerah yang tahap kedua, yang pertama itu memang banyak, tapi tahap 2 itu tidak terlalu banyak, hanya mungkin sekitar tidak sampai 1%. Ya. Reaktif pun belum tentu dia positif. Karena setelah reaktif kita tes lagi swab. Swab kan bisa menggambarkan secara benar gitu kan. Itu dari 580 itu yang positif 129 yang swab. Tapi kita swab sudah 800 sekian. Karena yang reaktif aja yang kita tes, kalau rapid testnya sudah 9.000 sekian, 10.000 sekian sekarang per hari ini. Tapi untuk yang reaktif itu 1.000 sekian, 10% ya, sekitar 10%. Dari situ kemudian kita swab, itu rata-rata ya yang reaktif itu sekitar 20%. Kita akan lihat potensinya. Jadi memang itu menggambarkan. Jadi kayak misalkan daerah tertentu rumput telur itu tinggi. Waktu kita pandeminya tinggi ternyata memang tinggi. Tapi di daerah lain yang kecil yang misalkan hanya 3 orang, 4 orang, setelah kita tes ya dia kecil. Mereka kecil. Sepertinya warga sudah komitmen, mereka tidak menerima dan tidak pergi gitu. Kalau warga Surabaya loh. Sepertinya begitu. Kalau saya lihat laporannya camat lurah gitu, saya kan baca laporan hariannya camat lurah. Mereka sangat disiplin sekali warga Surabaya. Jadi kalau ada yang sakit, mereka langsung lapor, gitu. Jadi sangat disiplin sekali warga Surabaya. Kalau dia
kita tutup. Jadi kita tutup karena ini Bu Camatnya serugup, jadi dia ke jalan-jalan. Sukanya jalan-jalan, dia lihat warganya. Jadi nggak lihat kondisinya udah beda. Nah, dia kena ada 18 staf di kecamatan dan beberapa kelurahan yang kita swab reaktif, kita rapid reaktif, tapi belum tentu nanti kita swab. Tapi mereka sekarang sudah isolasi mandiri, sudah kita tutup kantornya. Ya. Hanya reaktif berarti Bu? Reaktif ya, kita sudah swab, tapi hasilnya belum keluar. Ada yang udah seminggu nih belum keluar hasilnya. Nanti ada PLT-nya kita taruh di kecamatan lain dan camat lain. Kemudian dia kantornya di kelurahan yang lain yang tidak ada pandeminya. Gitu. Kenapa? Ya yang selama ini online bisa. Cuman kan kadang-kadang ada yang masyarakat pengen apa gitu. Siola dia memang ada yang PDP itu kan. Dia masuk, seluruh siola dites itu yang reaktif itu reaktif itu 3. Ya bukan dia. Yang reaktif 3. Sudah kita swab, tapi dia udah isolasi, semua diisolasi, tapi hasilnya swab belum keluar ya, belum keluar hasilnya swab. Jadi jadi beda hasilnya itu memang beda. Jadi contohnya misalkan kita rapid tadi saya katakan 10.000 sekian, yang reaktif 1.000. Yang 1.000 ini keluar 500 sekian, tapi yang positif itu 129. Jadi angkanya memang begitu. Ya mereka nggak mau ngapain sih betul-betulnya, tapi kan aku nggak boleh sembrono. Ya. Jadi suami istrinya kita sekeluarga itu kita tes semua, kita rapid semua. Jadi termasuk kalau misalkan reaktif, siapapun warga, itu seluruh keluarga kita rapid. Jadi yang kita lakukan seperti itu. Jadi untuk menjaga apakah ada yang tertular. Jadi supaya tidak tidak kecolongan kita. Jadi kalau ini reaktif, si A ini reaktif, maka seluruh keluarga yang tinggal di rumah itu kita rapid. Ya, alhamdulillah beberapa ada keluarga yang beberapa rumah sakit ini nggak mau terima anak-anak. Jadi yang ada anak-anaknya kita kirim ke asrama haji. Tak kirim mainan tadi, mereka bisa mainan di sana. Nanti kita juga akan siapkan, tak suruh bikin senam yang joget-joget gitu aja senamnya, biar gembira mereka. Yang anak-anak udah mulai kemarin, udah kita pakai. Terus ini kalau nggak salah jam ini ada yang masuk lagi, ada beberapa. Jadi yang anak-anak tuh satu keluarga gitu. Jadi ibu, ada nenek sama anaknya, cucunya itu juga satu kamar. Kemudian ada yang 2 anak dengan ibunya satu kamar begitu. Jadi kita sudah sesuaikan dan sudah ada nama-nama pasiennya. Jadi ada, memang kita beruntung juga kemarin tiba-tiba ada ide asrama haji, karena ternyata rumah sakit nggak mau terima anak-anak. Nah ada dokternya yang 24 jam, ada perawat 24 jam. Kita juga minta bantuan ID untuk membantu memeriksa mereka. Kita pinginnya semua yang positif masuk ke sana. Kita dipinjemi rencananya kemarin dapat 2 blok, tapi ternyata ditambah lagi 1 blok. Gitu. Jumlah dokternya Bu? Kenapa? Jumlah dokternya ada dokter parunya 3, tapi ini kita 4. Kemudian kita lagi minta bantuan, tapi sekarang yang masuk baru nggak sampai 30 ya bukannya? Ya belum sampai 27 kalau nggak salah yang masuk baru. Tentang PPDB ya, nanti kita juga sudah buat izin untuk penambahan
apa namanya, rombongan belajar untuk SMP loh ya, yang rombongan belajar sama daya tampung supaya anak-anak tertampung semua. Ya, kita jamin lah supaya anak-anak nggak ada yang bisa nggak sekolah. Kalau sistem pendaftarannya kan online Bu. Iya. Sistem daftar ulangnya karena ini masih masa pandemi, apakah nanti Enggak, tetap online, tetap online. Kita sudah punya datanya siswa semua kok. Ya. Jadi anak-anak nggak usah nggak usah bingung, nggak usah stres. Ya, kita akan usahakan ini beberapa kawasan, misalkan kemarin yang kurang kan pusat. Itu kita tambah ruangannya, SMP 1 kita tambah, SMP 9 kita tambah gitu. Jadi kita tambah dan kita punya izin, nanti kan kita punya waktu lagi untuk menambah ruangan selama nanti sambil proses berjalan sekolahnya. Ini donasi kan untuk donasi yang lintas kota ini sering dikhawatirkan masyarakat anaknya nggak masuk kegeser dengan Enggak, kalau kita enggak lah. Enggak, kalau SMP enggak. Kita kan punya datanya. Aku kan juga nggak mau anak Surabaya sekolah. Iya. Enggak, kalau di Surabaya saya jamin. tidak akan Iya, iya, saya jamin. Sebetulnya itu ada alat portable, cuma harganya mahal sekali. Saya lagi cari siapa yang mau nyumbang. Harganya mahal sekali, hampir 1 miliar. Sebenarnya kalau punya portable itu tidak perlu. Kalau kita buat lab sendiri itu harus kondisikan, ada tekanan negatifnya, macam-macam. Buat gedungnya sendiri itu 1 miliar, belum alatnya. Nah, tapi kalau yang portable itu bisa dibawa kemana-mana, kemudian nggak perlu tekanan negatif gedungnya, kan bisa dibawa kemana-mana gitu. Berarti dia baru. Nah, itu kita cari beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah kejadian, ternyata baru, ternyata yaitu setelah kita tracing dia sudah sekian tahun, dia masih warga Surabaya, tapi sudah puluhan tahun dia tinggal di luar kota. Akhirnya dikeluarkan data itu, bukan data warga Surabaya, karena harus kita cari gitu ya.